Dalam cerita Hunter x Hunter, para hunter pada umumnya mempunyai passion atau obsesi untuk memburu sesuatu yang menarik perhatian mereka, seperti harta karun, hewan buas, atau kriminal. Karena itulah ada banyak jenis atau tipe hunter yang punya spesialisasi di bidang masing-masing. Kebanyakan tipe hunter yang muncul dalam cerita rata-rata hanya disebut secara sekilas, sehingga aktivitas atau detail seputar pekerjaan mereka tidak begitu tereksplorasi dengan jelas. Meskipun begitu, di sini Mimin mencoba untuk membahas lebih lanjut seputar tipe-tipe hunter beserta fokus pekerjaan mereka sesuai dengan referensi yang Mimin baca di situs Hunterpedia, beserta tambahan opini dari Mimin pribadi. Oke, tanpa berbasa-basi panjang lebar, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Rookie merupakan sebutan bagi hunter yang belum menentukan bidang atau spesialisasi perburuan mereka. Istilah rookie ini pertama kali disebut pada komik Hunter x Hunter, tepatnya ketika Leorio muncul di acara pemilihan ketua baru Asosiasi Hunter. Selain Leorio, Gon dan Killua juga bisa dikategorikan sebagai rookie karena mereka berdua belum memutuskan spesialisasi perburuan mereka sebagai hunter profesional. Selanjutnya ada gourmet hunter yang suka berpergian ke seluruh dunia untuk memburu bahan makanan yang langka dan eksotik. Hunter tipe ini mempunyai pemahaman yang sangat tinggi terhadap dunia kuliner. Selain itu, mereka pun punya keahlian sebagai seorang koki serta memiliki selera yang tinggi dalam menilai sebuah masakan. Contoh dari gourmet hunter yang muncul dalam cerita adalah Menchi dan Buhara. Mereka berdua sempat menjadi penguji tahap kedua ujian hunter. Tipe hunter selanjutnya adalah beast hunter. Hunter ini mempunyai keahlian dalam memburu hewan buas. Uniknya ada dua subkategori dari beast hunter, yaitu Hunter of Fantastic Beasts dan Unidentified Beast Hunter. Hunter of Fantastic Beasts berfokus untuk mencari hewan-hewan yang belum terdokumentasikan secara ilmiah. Sedangkan Unidentified Beast Hunter berfokus memburu makhluk-makhluk yang eksistensinya dipertanyakan, seperti hewan-hewan legenda dalam cerita rakyat. Ada 3 Beast Hunter yang diketahui dalam cerita, yaitu Knucklebane, Pokel, dan Shoot McMahon. Ruins Hunter merupakan hunter yang berfokus untuk menemukan reruntuhan, memulihkan serta melestarikan reruntuhan tersebut. Contoh dari Ruins Hunter yang paling terkenal adalah King Frix. Selain itu, penguji ujian hunter yang bernama Satot juga merupakan seorang Ruins Hunter. Dia merasa kagum dan terinspirasi dengan rekam jejak King dalam memulihkan reruntuhan kuno. Selanjutnya ada Treasure Hunter yang berfokus mencari harta karun atau benda-benda yang bernilai. Contoh hunter yang berfokus pada pekerjaan ini adalah anggota zodiak yang bernama Kanzai. Di samping itu, Stone Hunter kemungkinannya juga bisa dikategorikan sebagai subtipe dari Treasure Hunter. Namun, Stone Hunter hanya berfokus memburu batu atau permata berharga. Contoh dari Stone Hunter adalah Biscuit Kruger. Blacklist alias Bounty Hunter merupakan hunter yang bertujuan untuk memburu para kriminal berbahaya yang mempunyai harga buronan. Hunter tipe ini mempunyai keahlian dalam melacak para penjahat tersebut. Salah satu contoh Blacklist Hunter adalah Kurapika yang terobsesi untuk memburu kelompok gene Ryodan. Selain itu, ada beberapa hunter yang juga bergerak di bidang ini, seperti Bushidora Ambitious, Binol, dan Saiyu. Tipe hunter selanjutnya adalah Crime Hunter. Jika Blacklist Hunter hanya berfokus memburu kriminal dengan harga buronan, cakupan pekerjaan Crime Hunter tampaknya lebih luas dan berhubungan dengan kasus-kasus kejahatan secara umum. Satu-satunya Crime Hunter yang diketahui dalam cerita adalah anggota zodiak yang bernama Misaistom Nana. Dia punya keahlian sebagai seorang detektif dan kelihatannya dia juga memantau kasus kejahatan serta aktivitas ilegal para mafia di dunia bawah. Seperti Blacklist Hunter dan Crime Hunter, Teroris Hunter juga masih berhubungan dengan dunia kriminal. Sesuai namanya, hunter tipe ini berfokus memburu para teroris. Selain itu, Teroris Hunter mempunyai kemampuan untuk menyusun tindakan yang bisa mencegah serangan dari teroris tersebut. Botobai Gigante adalah satu-satunya Teroris Hunter yang diketahui dalam cerita. Tipe hunter selanjutnya adalah Music Hunter. Hunter ini mempunyai spesialisasi yang berhubungan dengan dunia musik, seperti memburu instrumen musik yang langka. Contohnya adalah Senritsu alias Melody. Dia terobsesi untuk menghancurkan musik Yamino Sonata yang bisa membawa malapetaka bagi siapapun yang mendengarnya.
Tipe hunter selanjutnya adalah jackpot hunter. Hunter ini mempunyai fokus utama untuk mendapatkan uang. Mereka kelihatannya berbisnis dengan orang-orang kaya atau konglomerat dan menjalin kontrak dengan mereka. Contohnya adalah Seth Guerra. Dia ini merupakan seorang pemain di Greed Island dan terobsesi untuk menyelesaikan game tersebut. Selanjutnya ada Sea Hunter yang pekerjaannya berhubungan dengan kelautan. Hunter tipe ini kelihatannya memburu apapun yang ada di laut, seperti hewan laut, tanaman laut, dan hal-hal menarik dan misterius yang ada di sana. Satu-satunya Sea Hunter yang diketahui dalam cerita hanyalah Morel McCartney. Menariknya, pekerjaannya sebagai Sea Hunter membuat Morel mempunyai paru-paru yang kuat karena dia biasa menyelam di bawah air. Selanjutnya ada Disease Hunter yang berfokus memburu penyakit berbahaya. Selain itu, Hunter ini bisa melakukan penelitian dan membuat obat atau prosedur medis yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Contoh dari Disease Hunter adalah Cidel Yorkshire. Di samping itu, ada juga Virus Hunter yang pekerjaannya kelihatannya masih serumpun dengan Disease Hunter. Hanya saja, Virus Hunter berfokus memburu virus berbahaya. Contoh dari Virus Hunter adalah Sanbika Norton. Satu lagi fakta menarik tentang Disease dan Virus Hunter adalah mereka rata-rata punya keahlian sebagai seorang dokter. Tipe hunter selanjutnya adalah Botanical Hunter. Sesuai namanya, hunter ini mempunyai keahlian sebagai ahli botani yang berfokus untuk memburu dan mengumpulkan berbagai jenis tanaman, khususnya spesies yang langka. Contoh Botanical Hunter yang muncul dalam cerita adalah anggota zodiak yang bernama Clark. Dibandingkan hunter-hunter sebelumnya, Cute Hunter mungkin adalah yang paling aneh. Hunter tipe ini tampaknya tertarik dengan hal-hal yang imut dan cantik. Contoh dari Cute Hunter yang diketahui dalam cerita adalah Cutie Beauty. Dia dijelaskan memimpin sebuah perkumpulan untuk orang-orang cantik dan muda. Tipe hunter selanjutnya adalah Hacker Hunter. Hunter tipe ini mempunyai wawasan yang tinggi seputar dunia komputer, pemrograman, dan dunia internet. Selain itu, hunter ini tampaknya juga sering berurusan dengan masalah atau kejahatan yang ada di dunia maya. Ada satu Hacker Hunter yang diketahui dalam cerita, yaitu Ixonve Katocha. Selanjutnya ada Paleograph Hunter yang punya keahlian dalam mempelajari dan menerjemahkan bahasa-bahasa kuno. Anggota zodiak yang bernama Pion adalah seorang Paleograph Hunter. Dalam ekspedisi menuju benua gelap, Pion uniknya punya peran penting dalam divisi intelijen. Salah satu tugas utama di tim itu adalah menciptakan software analisis bahasa bila mereka bertemu dengan penghuni benua gelap. Kemudian ada Poacher Hunter. Tipe hunter yang satu ini berfokus untuk memburu para pemburu gelap atau ilegal. Poacher Hunter kelihatannya punya wawasan yang tinggi terhadap dunia fauna dan berupaya melindungi hewan-hewan langka dari pemburu gelap agar mereka tidak punah. Satu-satunya Poacher Hunter yang diketahui dalam cerita adalah anggota zodiak yang bernama Ginta. Selanjutnya ada Head Hunter yang mempunyai keahlian dalam menemukan dan melatih bakat seseorang. Teraden Neutral merupakan satu-satunya Head Hunter yang diketahui dalam cerita. Dia adalah seorang spesialis di bidang sumber daya manusia. Selanjutnya ada Lost Hunter. Hunter ini mempunyai keahlian dalam melacak dan menemukan orang yang hilang dari kontak. Satu-satunya Lost Hunter yang diketahui dalam cerita adalah Lobe Highland. Selanjutnya ada Poison Hunter yang mempunyai spesialisasi dalam memburu berbagai jenis racun di dunia. Selain itu, Hunter ini kelihatannya juga bisa mengolah racun agar bisa berguna dalam dunia farmasi atau obat-obatan. Hunter yang diketahui menekuni bidang ini adalah anggota zodiak yang bernama Gale. Tipe hunter yang satu ini cukup membingungkan. Problem hunter jika diterjemahkan secara harfiah adalah seorang pemburu masalah. Hunter tipe ini kelihatannya suka mencari orang-orang yang punya masalah tertentu dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Satu-satunya problem hunter yang diketahui dalam cerita adalah anggota zodiak yang bernama Sako Kobayakawa. Selanjutnya ada Time Hunter. Hunter ini juga tidak kalah unik. Mereka bisa dibilang mirip seperti anjing bagi asosiasi hunter. Mereka bisa dikontrak oleh asosiasi untuk melakukan pekerjaan tertentu berdasarkan permintaan dari klien mereka, entah itu dari pemerintah atau bisnis privat. Time Hunter akan mendapatkan bayaran yang sesuai dengan tingkat kesulitan dan resiko yang mereka hadapi. Meskipun begitu, mereka yang menjadi Time Hunter seringkali dianggap remeh oleh hunter lain.
Sebagai penutup, ada professional hunter yang mendapatkan lisensi hunter untuk sementara waktu. Mereka adalah para pengawal Kagen yang telah lulus uji seleksi Kurapika. Keberadaan mereka dibutuhkan untuk membantu tim asosiasi hunter selama ekspedisi menuju benua gelap. Setelah ekspedisi tersebut berakhir, lisensi mereka sebagai professional hunter tidak akan berlaku lagi. Selain tipe-tipe hunter yang dijelaskan barusan, kemungkinan masih ada tipe hunter lain yang belum sempat disinggung atau dieksplorasi dalam cerita Hunter x Hunter. Di samping itu, ada beberapa hunter profesional seperti Nov, Hisoka, Hanzo, Izunami, atau Cat yang tipenya enggak dijelaskan lebih detail. Nah, mungkin itu aja penjelasan seputar tipe-tipe hunter yang muncul dalam cerita Hunter x Hunter. Jika ada yang kurang, kalian bisa menuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini.